Kita lanjutkan belajar dengan Laravel 9 dan Bootstrap masih di proyek aplikasi restoran pada bagian yang ke-43. Kita akan belajar tentang order by. Kita langsung ke materinya. Kita akan lakukan perbaikan dulu di dalam sini. Kini kita sudah menambahkan kolom status. Jadi ada kolom status, kita akan atur dulu di dalam VS Code. Kita ke VS Code, kita akan cari dulu di mana posisi modelnya. Kemudian kita akan lihat ke dalam model dari order, kita akan tambahkan kolom di dalam sini, yaitu status. Kemudian kita Ctrl S, berikutnya kita kembali lagi ke chat controller, kemudian kita akan tambahkan di dalam checkout ini, fungsi checkout, kita akan tambahkan kolom, Shift Alt panah ke bawah, kita tambahkan kolom status. Status kita isi dengan 0. Nanti kita akan lihat fungsinya dari status. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam home-nya ini, kita lakukan order, kita akan login dulu, kita akan masukkan sebagai city, kemudian passwordnya 123, kita login, kemudian kita coba lakukan order, kita beli bakso sapi, kemudian kita ambil lagi minuman, kita beli es jeruk, kita tambahkan lagi buah, kita ambil beli lagi apel. Sekarang kita sudah ada 3, yaitu bakso, es jeruk, apel. Kemudian kita lakukan check out. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam sini. Kalau ini 3, kalau kita refresh lagi, dia akan menjadi 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Sekarang kita akan lakukan login. Kita akan selesaikan manager password 1, 2, 3. Kita akan lakukan login. Kita kembali, kita refresh dulu, kita ke manager, passwordnya 1, 2, 3, kita login. Nah, ini sudah. Kita akan lakukan order dulu di sini. Ini masih ke kategori. Sekarang kita akan sambungkan dulu dia ke dalam order. Kita akan atur URL requestnya di dalam views-nya. Kita kembali lagi, kita akan cari backend, kita cari back.plate-nya. Di dalam ini back.plate, kita akan samakan dulu pengaturan yang ada di dalam order ini. Kita akan samakan dengan yang ini. Kita buat kurung awal double, kemudian URL, kemudian buka kurung, kita kasih petik-petik admin, kemudian slash order. Kita Ctrl S, jadi kita akan sama admin slash order. Kita akan coba lakukan refresh, kemudian kita ke order. Ini kita akan refresh, kita kembali lagi ke order, admin order. Kita atur lagi, kita akan cek untuk posisi dari routingnya. Dari routing kita ke web, kemudian kita kembali lagi ke resource ini, kita shift alt panah ke bawah, kita cari dalam sini order, kemudian ini kita akan buat sebagai order controller. Order kita Ctrl S, kemudian kita akan refresh lagi, kita ke dalam order. Nah, ini dia sudah memanggil order. Berikutnya kita akan atur supaya order ini berisi dari order. Kita akan atur lagi di dalam order controller, kita masuk ke dalam order controller. Nah, di dalam order controller ini kita akan masukkan nilainya ke dalam sini. Pertama kita akan buat dulu orders untuk menampung dari hasil select dan join. Yang pertama adalah kita panggil modelnya, kemudian kita buat join. Di dalam join kita akan joinkan. Di sini adalah orders, kita butuh yang ID ini. ID pelanggan ini sebetulnya punya siapa sih? 12, 11 ini. Kita lihat di dalam pelanggan ini hasilnya adalah kalau 11 itu city, 12 itu ID. Berarti kita akan sambungkan lagi di dalam sini dengan pelanggan tabelnya. Kemudian yang kita sambungkan adalah kolom, kita isi dengan orders.id pelanggan. Jadi ini, kemudian berikutnya setelah kita sambungkan, dasarnya apa? Dasarnya adalah sama dengan apa? Kita lihat pelanggan.
pelanggan, kemudian titik ID pelanggan. Jadi di mana di dalam tabel order kolom ID pelanggan sama dengan di dalam tabel pelanggan ada ID pelanggan. Nah ini kemudian setelah ini kita bisa lakukan, kita enter saja, kemudian ini kita kasih panah. Kemudian berikutnya adalah kita lakukan select. Yang kita select di sini yang kita select adalah tabel orders. Berarti kita buat orders, kemudian semua kolom. Berarti kita kasih bintang. Kemudian kita juga kasih petik-petik di sini. Tabel berikutnya adalah kita panggil semua di tabel pelanggan. Kita kasih bintang. Berarti semua kolom yang ada di dalam order dan semua kolom yang ada di tabel pelanggan ini kita select semua. Berikutnya kita kasih panah lagi di dalam sini, baru kita order by. Penulisannya seperti ini. Kemudian kolom yang mau kita pakai sebagai dasar pengurutan itu apa? Dasar untuk mengurutkan. Jadi kita akan buat urutan berdasarkan status. Jadi kita buat kolomnya adalah berdasarkan kolom status. Kemudian pengurutannya, apakah pengurutannya naik atau turun? Kalau naik berarti dari 0 ke 1. Kalau turun dari 1 ke 0. Berarti dari kecil ke besar, besar ke kecil. Kalau naik kita pakai ASC seperti ini. Kemudian berikutnya ini akan kita enter, kita kasih panah, kita buat halamannya, kita buat pagina T, kita isi dengan 2. Ini kita kasih titik koma, kita Ctrl S. Jadi kita boleh menuliskan dengan seperti ini. Ini kita ke enter, kemudian panahnya dalam sini select, kolom order, kolom pelanggan, order by, status, kemudian ini pagina T 2. Berikutnya kita akan kirim datanya ini ke dalam view-nya. Kita buat variabelnya adalah orders, kemudian ini kita kasih panah datanya, atau ini kita masukkan orders. Nah ini. Jadi dia akan masuk ini, kita kirimkan ke dalam views. Kita Ctrl S. Berikutnya kita akan masuk ke dalam view-nya. Kita cari view ke resource. Nah, kita ambil saja dari kategori yang select ini sudah ada. Kita Ctrl A, kemudian klik kanan, copy. Kita cari yang di dalam select ini. Kita Ctrl A, kemudian kita Ctrl V untuk master. Sekarang kita akan hapus yang ini tidak kita pakai. Yang ini kita isi dengan order. Kemudian kolomnya kita isi dengan ini pelanggan. Kemudian berikutnya adalah kita samakan pelanggan, kemudian tanggal order. Kita buat saja tanggal. Kemudian berikutnya adalah total bayar kembali status. Total, kemudian shift alt panah bawah. Ini kita isi dengan bayar, kemudian kita isi dengan kembali, kemudian ini kita isi dengan status. Nah, kemudian yang ini akan kita hapus saja. Ini tidak kita pakai dulu. Kemudian yang ini jangan lupa orders, kemudian ini kita isi dengan order. Kemudian yang ini kita kasih dengan order, kemudian ini pelanggan. Nah, kolom pelanggan, berikutnya shift alt panah bawah pelanggan, kemudian ini kita isi dengan TGL order. TGL order sama dengan kolomnya, kemudian kita buat bayar, kemudian ini kita kasih total, kemudian bayar, kemudian ini kembali, kita Ctrl Shift Alt panah bawah lagi, total bayar kembali, kemudian ini status, kita Ctrl S, kemudian kita cek lagi, ini sudah order, kemudian ini nomor pelanggan, tanggal, total bayar kembali, status 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cek lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini sudah betul. Kita Ctrl S, kemudian kita balik ke dalam sini lagi. Kita bisa refresh. Nah ini kita sudah dapatkan dalam sini order ada nomor 1, 2, pelanggan, tanggal,
total bayar kembali status. Kita sudah bisa menampilkan ini semua. Jadi yang di sini yang tampil, kalau misalnya di sini datanya ada 2. Kenapa yang tampil hanya 2? Karena yang sama dengan ID order. Jadi ID order yang punya pelanggan itu hanya ada 2. Jadi yang tampil ini hanya 2. Kemudian kita lihat paginate-nya. Kalau misalnya ini kita ganti dengan 3, kita Ctrl S, nanti akan tampil sebanyak 3. Kita akan tambahkan pagination-nya. Kita ambil dari yang ada di dalam. Kita cek view-nya. Kita lihat lagi yang di dalam back-nya, kategori. Kita lihat select dotlet. Kita cari yang ada di dalam menu. Nah, ini kita kopikan saja bagian ini. Copy, kita taruh ke dalam order. Kita tambahkan di kolom bawahnya ini. Kita Ctrl S, kemudian ini kita kasih orders. Ini orders kita tambahkan. Kita bisa refresh. Nah, ini kita sudah tampilkan di sini ada city edi, kemudian ini kita tampilkan ini. Nah, itu cara penggunaan dari order. Di dalam orders ini kita sudah bisa membuat di dalam order controller. Jadi kita sudah bisa melakukan penggunaan dari order by, mengurutkan dari ASC ini. ASC untuk urutkan dari kecil ke besar. Nah, itu saja materinya. Kita akan lanjut di materi berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di proyek aplikasi restoran. Pada bagian yang ke-44 kita akan belajar masukkan PHP di dalam Blade. Kita langsung ke materinya. Di sini kita akan tandai jika statusnya 0, artinya dia belum bayar, maka dia harus bayar. Kalau statusnya 1, ini kita akan ambil contoh. Statusnya 1 itu artinya dia sudah lunas. Kita akan atur supaya kalau misalnya ini kita refresh, kemudian kita cek di dalam sini. Nah, ini dia 1, kita tambahkan lagi yang nilainya 1 lagi. Jadi di sini kita punya satunya 2. Kita coba lakukan order di sini. Nah, ini ada 1. Kalau dia 1 artinya dia sudah lunas. Kalau 0 dia belum lunas. Caranya adalah kita akan ke VS Code. Kita akan untuk di dalam order ini kita ke select Blade. Kita akan buat di sini. Di bawahnya TD ini. Kita untuk memasukkan PHP kita tambahkan add, kemudian PHP, kita enter, kemudian di dalam sini kita akan buat $status, kita isi yang pertama dengan lunas. Jadi dia kalau statusnya ini dia awalnya kita isi dengan lunas, kemudian kita akan buat di dalam sini if, kemudian ini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kita lihat $order, kemudian ini panah, status. Kalau dia sama dengan 0, nah, maka status di dalam sini kita akan isi dengan $status. Kita isi dengan petik-petik bayar. Nah, ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan letakkan, jadi kalau statusnya dia 0, maka dia harus bayar. Kalau statusnya 1 artinya dia sudah lunas. Jadi kalau 0 dia suruh bayar. Kita masukkan ke dalam sini. Untuk masukkan PHP ke dalam ini, caranya adalah ini akan kita ganti dengan kurung kurawal 1, kemudian tanda seru 2 kali. Nah, kemudian ini kita kasih $status. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita bisa refresh. Nah, ini dia bayar, kemudian ini lunas. Jadi kalau kita lihat yang 00 itu artinya dia sudah, yang 1 dia sudah bayar, sudah lunas. Kalau yang 0 itu berarti dia harus bayar. Sekarang kita akan tambahkan link di dalam bayar ini. Cara menambahkannya adalah, ini kan kita hapus saja, kita ganti dengan petik 1.
kita isi dengan A open, kemudian A close seperti ini. Nah, kita buat A close, ini A open, kemudian ini kita isi dengan bayar. Nah, kita Ctrl S, kemudian ini kita isi dengan href, kemudian sama dengan kita kasih petik 2. Jadi kalau yang depannya kita 1, ini 1, di dalam sini 2. Jadi tidak bisa ini 2, kemudian ini 2, tidak boleh, tapi ini harus 1, ini 1, kemudian dalamnya ini 2. Berikutnya di dalam href ini kita akan tambahkan URL. Untuk menambahkan URL kita kasih petik-petik 1. Petik-petik 1 itu sebagai ini bukanya, ini tutupnya. Jadi kita kasih titik di sini untuk menyambungkan. Karena kita akan letakkan sebuah fungsi URL dalam sini. Perhatikan ini petik untuk bukaan, ini close-nya di dalam sini. Kemudian ini untuk buka, ini close. Kemudian yang petik 2 ini punyanya href. Kemudian sini kita tambahkan URL, kemudian buka kurung, ini kita kasih petik-petik seperti biasa, admin, kemudian slash order, kemudian slash, dalam sini kemudian kita kasih tanda titik untuk menyambungkan variabel dengan $order, kemudian panah ID order. Jadi kita akan ambil dari kolom dari tabel order ini, kemudian order ini kita ambil ID order. Nah ini, yang titik ini untuk menyambungkan bagian yang ini kan diputus. Jadi ini tambahkan di tengah untuk menyambungkan ini, kemudian ini titik untuk menyambungkan ke sini. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita refresh. Nah ini kita sudah dapatkan linknya. Kalau kita klik di dalam sini, maka dia akan tampil seperti ini. Nah ini. Jadi admin, order, ID order 202, ini 113. Kalau kita back, kita klik yang di dalam sini. Nah ini dia 135. Jadi kita sudah bisa mendapatkan linknya. Nanti kita akan coba tampilkan di dalam controllernya. Ini kita atur, kita cari di dalam controllernya ini. Kemudian itu caranya. Sekali lagi caranya seperti ini. Yang ini kita tidak menggunakan cara yang seperti ini, tapi kita tambahkan seperti ini. Jadi ini ada tanda seru 2 kali. Kemudian ini variabel statusnya ini diambilkan dari sini. Kalau dia statusnya itu sama dengan 1, dia sudah lunas. Kalau 0 berarti dia bayar. Nah untuk mendapatkan URL-nya caranya seperti ini. Status yang ini kita kasih petik 1 untuk open close-nya ini. Sampai di sini, ini satu bagian, kemudian ini juga satu bagian, sampai di dalam sini ini satu bagian. Jadi ada 3 blok, ini 1, kemudian 2-nya mulai URL sampai ke dalam sini. Nah yang ketiganya itu ini, jadi ini dipotong. Nah kemudian pemotongannya ini kita menggunakan petik 1 ini. Yang petik 2 ini punyanya href, jadi href itu punyanya href dari sini sampai sini. Yang petik 1 ini adalah untuk menyambungkan supaya ini open. Ini close petik 1-nya. Ini open, kemudian ini close, dan ini punyanya URL. Nah itu saja materi untuk memasukkan PHP di dalam Blade. Untuk memasukkan data variabelnya kita menggunakan cara yang seperti ini. Itu saja, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di proyek aplikasi restoran pada bagian yang ke-45. Kita akan lanjutkan untuk update tabel order. Kita ke materinya. Kita akan lakukan proses update. Jadi nanti yang di sini kita akan coba ganti 0 dulu. Kemudian ini juga kita akan ganti dengan 0. Yang 0 ini jadi 1. Kemudian bayarnya ini ada dan kembalinya juga ada. Kita ke VS Code-nya. Yang pertama adalah kita akan lihat dulu menggunakan terminal. Kita ke terminal, new terminal. Kemudian kita akan cek sesuai dengan routingnya. Kita buat PHP artisan, kemudian route, kemudian list. Kita akan lihat hasil dari route list untuk order. Nah ini order untuk polanya adalah di dalam sini. Ini ada get admin order slash. Nah ini kemudian ini ada variabel. Ini dia menggunakan dari controller order, kemudian ini menjalankan fungsi show. Jadi kita akan ke
dalam function show, di dalam order ini. Kita akan cari, nah di sini kita akan ambil ID-nya menggunakan $id order. Jadi nanti kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita akan coba return, kita cek return $id order. Kita akan ambil ID ordernya, kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam browser, kita cek di dalam sini, kita refresh, kita akan lihat yang atas ini, bayar. Nah ini kita sudah dapatkan ID order 113. Kalau di dalam sini, ini berarti 113 itu yang bagian ini. Kemudian kalau kita cek lagi, kita back. Yang kedua, sini 1105, kita cek dalam sini 1105 berarti yang ini. Kita sudah dapatkan ID-nya, berikutnya kita akan gunakan ini sebagai where sama dengan di dalam kategori controller. Kalau ini kita lihat di dalam untuk penggunaan dari where-nya ini kita sama dengan yang ada di dalam sini. Jadi ini kemudian kita cari kan where menggunakan ini. Kita kembali lagi ke sini, berarti kita akan buat di sini $order sama dengan ini akan kita hapus. Kemudian kita ambil controller order, kemudian kita kasih di sini where, kemudian kolom dari ID order, kemudian variabel untuk ordernya adalah ini $id order. Nah, kemudian sama dengan yang di dalam sini. Jadi ini where, kemudian ini, kemudian kita kasih first panah, kemudian kita kasih first. Nah, ini kita sudah dapatkan di dalam sini order, kemudian berikutnya kita akan kirimkan ke dalam view. Kita Ctrl S dulu, kemudian ini kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi, kita akan cari di dalam blade-nya. Blade kita akan copy saja dari kategori, kita akan copy yang update. Kita klik kanan, kemudian copy. Kita akan paste ke dalam order ini. Klik kanan, kemudian paste. Nah, sekarang dalam sini sudah ada update.blade. Yang ini punyanya kategori. Ini ada kategori, kita tutup. Kita ke punyanya dari order. Nah, dalam order ini, nanti ini kita akan ganti dengan order. Kemudian ini kita isi $order, kemudian ini juga kita isi dengan ID order, kemudian ini sudah kita buat dalam sini total, kemudian ini value-nya dalam sini adalah $order, kemudian ini kita kasih dengan total, kemudian kita Ctrl S, kita bisa tambahkan lagi di atasnya form ini, kita buat lagi div, kemudian di dalam div kita kasih H1, di dalam H1 ini kita buat $order, kita kasih dulu fungsi dari ini $order, kemudian kita buat total. Kemudian kita juga bisa tambahkan untuk di dalam kolom ini di value kita buat min. Nah, ini kita buat di sini $order, kemudian ini pembayarannya total. Nah, ini. Kemudian ini sudah total dan name di dalam sini untuk name-nya adalah total. Name dari sini adalah total, kemudian ini kita isi dengan bayar. Kita buat huruf besar. Nah, kita Ctrl S, kemudian kita akan coba lihat hasil
Ini kita kembali lagi ke order, kita kirim ke dalam update ini. Kita akan buat dulu return-nya. Return, kemudian ke view. Kemudian ini kita kasih petik-petik back, kita cari yang back end untuk yang order update. Nah, order update, kemudian berikutnya ini kita akan kirim ke dalam sini. Variabelnya adalah order. Kemudian ini kita kirim panah $order. Nah, kita Ctrl S. Kita sudah dapatkan ini. Kemudian kita akan lihat ke dalam browsernya. Nah, kita akan back, kita refresh. Kemudian kita akan lihat hasil dalam sini. Bayar. Nah, ini 3.400, ininya 3.400. Kalau ini kurang, misalnya 340. Nah, ini hasilnya kita kolom ID. Nanti kita akan betulkan. Kita akan cek dulu di dalam VS Code-nya. Kita cek di dalam blade-nya. Kita lihat type-nya di sini adalah teks. Kita ganti dengan number. Kemudian juga kita akan tambahkan yang ada di dalam sini. Kita Ctrl X. Kita akan tambahkan dengan number, kemudian underscore format, kemudian ini kita kasih Ctrl V, kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser, kita akan back, kemudian ini kita bisa back lagi, kita refresh. Contoh dalam sini bayar, nah ini ada pemisahnya jadi 3.400. Kalau ini kurang, ini sudah jadi number. Kalau kita klik bayar, dia akan keluar value must be greater than equal 3.400. Jadi ini diambilkan dari min ini. Min. Jadi minimal itu sama dengan order total. Kemudian value order total itu untuk yang ini. Kemudian yang div itu untuk yang ini H1. H1 ini order total. Berarti dia ada yang ini. Ini H1-nya 3.400. Totalnya ini habisnya. Kemudian kita sudah, berikutnya kita akan kirimkan data. Kalau kita klik bayar dengan 3.400, kalau kita klik bayar, nah ini dia akan mengirimkan data menggunakan ini POS. Kita cari sesuai dengan yang kita buat di sebelumnya. Kita menggunakan contoh dalam kategori controller, atau kita bisa melihat lagi routing yang dibuat menggunakan PHP Artisan Route List. Kita panah ke atas, kemudian kita enter. Kita lihat yang ada di dalam tabel order. Order kita cari untuk yang update. Nah, ini formatnya admin order update. Nah, ini put atau patch admin order. Jadi kita samakan dengan yang ada di dalam sini admin order. Kemudian ini ID order. Dia akan mengambil ini put patch ID order, menjalankan fungsi dari update. Kita cek di dalam order controller dan fungsi update. Kita ke order controller, kita cari yang function update. Nah, ini function update. Ini kita akan ganti yang ambil request saja. Kemudian ini juga akan kita update yang ini. Ini kita akan ganti ID order. Kemudian yang merah ini seperti biasa kita klik kanan, import class. Kita akan cari HTTP client request. Ini sudah diimportkan. Kita akan coba lakukan proses return, kemudian $ID order. Kita cek ID ordernya apakah bisa diterima atau tidak. Kita akan back, kita refresh. Nah, 3.400 bayar. Parameter request kita cek lagi. Request, $request, kemudian ini ID order. Kita cek lagi. Kita cek di sini untuk requestnya. Nah, ini tidak perlu client, jadi cuman HTTP request saja. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam browser, kita back, kemudian kita refresh, kita coba kirimkan datanya lagi, bayar. Nah, ini sudah ketemu 113. Kemudian kalau kita back lagi, kita cari yang ini, kita bayar. Nah, ini akan ketemu dengan 1105. Kita sudah berhasil mengambil ID. Ini 1600, jadi kalau kurang dari 1600, kalau kita klik bayar, dia akan keluar ini. Berikutnya, kita akan lakukan proses update di dalam sini. Jadi kalau ini dari 0 menjadi 1, kemudian kita juga pembayarannya nanti akan kita update.
kita kembali lagi ke dalam sini. Untuk update kita sudah berhasil mengambil dari update ini. Di update ini. Berikutnya sama dengan kita bisa melihat contoh yang sudah dibuat di dalam kategori controller untuk proses update. Ini akan kita kopikan saja. Ini dari sini kita akan copy, kita taruh di dalam order controller kita ini. Nah, ini sama, kita ubah lagi ini ke dalam order, kemudian ini kita buat sebagai order, kemudian ini juga sebagai total, kolom total, karena kita yang di dalam update ini kita menggunakan name di dalam sini adalah total. Name berarti kita taruh dalam sini. Kemudian ini sudah, berikutnya adalah ID order. Kemudian yang di dalam sini ini juga kita akan ganti dengan ID order. Kemudian update, ini kolomnya. Kolom yang mau kita update di dalam sini adalah bayar dan kembali. Yang pertama adalah bayar. Bayar ini mengambil data dari sini, berarti dari sini adalah total, karena yang diambil dari sini kolomnya ini adalah total, atau ini kita ganti dengan bayar. Kolom bayar, keliru kolomnya ini. Bayar, jadi kita Ctrl S, name-nya adalah bayar, berarti kita taruh dalam sini adalah bayar, required, nah ini bayar, kemudian ini data, bayar. Kemudian untuk lakukan kembali, untuk menambahkan kembali, kita bisa tambahkan di dalam sini. Jadi kita kasih ini, Shift Alt panah ke bawah, kemudian ini kita kasih kembali. Nah, kembali ini tidak akan mengambil sama dari ini, tapi kita akan menggunakan dulu dolar kembali. Kemudian di sini kita akan tambahkan order, kemudian kita isi dengan where, kita buat kolomnya adalah ID order, kemudian sama dengan dolar ID order, kemudian ini kita kasih dengan first, jadi kita ambil datanya 1. Nah, baru kemudian yang kembali ini kita tambahkan di dalam sini. Kita ini dengan kembali segitu. Nah, kemudian di sini kita buat dolar kembali sama dengan dolar dari totalnya, dolar bayar kita ambil dari sini, required-nya kita ambil dolar data, kemudian kita isi ini bayar dikurangi dengan dolar kembalis. Kembalis ini mengambil kolom total. Jadi yang dibayarkan dikurangi dengan total sama dengan kembali. Kemudian ini kembali, ini kita kasih koma, kemudian ini kita kasih dengan dolar kembali. Jadi kembaliannya itu kan berapa jumlah yang dibayar dikurangi dengan total. Kalau bayarnya 1000, kemudian habisnya 200, kan berarti total bayarannya 1000, totalnya 200, kan berarti 1000 dikurangi 200, taruh dalam variabel kembali, kemudian ini dimasukkan ke dalam kolom kembali. Kita akan cek, kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam browser, kita back. Nah, contoh ini 1600, kalau kita bayarnya di angka 5000, kemudian kita klik bayar, kita akan lihat hasilnya admin restoran. Kita bisa refresh, kita akan cek dulu hasil di dalam sini. Ini order where ID order, kemudian ini update, bayar, data bayar, kembali, kemudian ini status masih kurang, kita tambahkan dalam sini status
status ini kita isi dengan 1, jadi statusnya nanti naik jadi 1. Kemudian ini admin kembali lagi ke dalam order, jadi dia akan kembali. Kalau sudah lakukan bayar, dia akan kembali lagi ke dalam sini. Kita coba lagi bayar, kemudian dia bayarnya di sini adalah 5.000. Kemudian kita klik bayar. Kita akan cek hasil di dalam sini, apakah dia berhasil melakukan update. Ini dia sudah jadi 1. Kita lihat ini bayarnya 5.000, total 3.400, kembali 1.600. Kita coba lagi yang kedua di sini. Ini 1.600, kita bayarnya 2.000. Kita lakukan bayar. Nah, ini lunas. Kita lihat lagi di dalam sini, kita refresh. Nah, ini jadi totalnya 1.600, bayar 2.000, kembali 400, ini jadi 1. Sama, kita juga lakukan cek untuk yang City ini. City 3.400. Nah, ini dia bayarnya 4.000. Kita klik bayar, kita akan lihat hasil di sini. Nah, ini total bayarnya 5.000, ini 3.400, bayar 5.000, kembali 1.600. Jadi kita sudah bisa tampil dalam sini, dan ini sudah ditampilkan juga di dalam sini. Ini 100, kalau kita bayarnya dengan 400, atau kita bayar dengan 1.000, kita klik bayar, kemudian kita akan lihat hasil yang tadi. Ini 100, bayarnya 1.000, kembali 900, dan ini sudah lunas semua seperti yang sudah kita buat di sebelumnya. Nah, itu saja materi untuk update order. Kita akan lihat, kita lanjut di materi berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di project aplikasi restoran. Pada bagian yang 46 kita akan melihat untuk detail order. Kita ke materinya. Kita akan tambahkan link di dalam sini dalam pelanggan supaya kita bisa tahu bahwa Siti ini memesan apa. Jadi Siti ini sudah berbelanja apa, Edi ini sudah berbelanja apa. Kita ke VS Code. Kemudian di sini kita akan kembali lagi ke dalam blade-nya. Jadi blade-nya kita ke dalam select.blade dari dalam order ini. Di sini kita akan tambahkan untuk pelanggan ini, kita akan cut dulu. Ctrl X, kemudian di sini kita akan buat A, kemudian ini kita akan paste di dalam sini. Nah, kemudian ini kita akan tambahkan sebuah hyperlink. Kita buat dulu dengan tanda pagar, kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke sini, kita akan refresh. Nah, ini kita sudah dapatkan linknya. Berikutnya kita ke VS Code lagi, kita akan atur requestnya, kita cek lagi dalam terminal. Fungsi mana yang bisa kita pakai menggunakan resource. Jadi kita sudah di dalam sini, di dalam routingnya kita menggunakan resource dari order. Jadi kita lihat mana yang bisa kita pakai. Kita menggunakan panah atas atau PHP Artisan Root List, kita enter. Kita cari yang order. Yang order ini untuk get ini kita menggunakan ini, menu edit. Jadi kita bisa admin /menu, kemudian ini ID-nya, jadi ID dimasukkan ke dalam sini, baru kemudian /edit. Kita akan tambahkan di sini. Nah, kita lihat aja. Kemudian kita ke dalam select.blade tadi, yang tanda pagar ini kita kasih dalam ini, kita buat. Kemudian ini kita tambahkan URL, kemudian ini kita kasih petik-petik ini sama dengan ini di sini, admin, kemudian /menu,
kemudian slash lagi, kemudian ini kita kasih dollar order, kemudian kita kasih mana, ini coba biar kelihatan order, kemudian ini ID order, kemudian setelah ini kita kasih titik, kemudian kita kasih petik-petik lagi, kita kasih edit. Nah ini supaya dia sama dengan yang ini. Get ini dia akan admin, kemudian slash bukan menu tapi order. Nah ini order sama, berarti ini adalah order, kemudian ini adalah ID order, kemudian ini kita ke edit, jadi sama. Jadi ini admin order ID order ini. Nah ini menggunakan yang ini admin order kemudian edit. Kita bisa Ctrl S, kita akan cek dulu hasil di dalam sini. Kita bisa refresh, kita cek lagi, kita klik city, kita lihat di sini dulu. Nah ini order ini. Kemudian setelah ini kita akan atur, karena dia memanggil edit, berarti ini akan menjalankan fungsi edit dari order controller. Kita ke order controller. Nah ini order, ini kita akan hapus, ini kita akan ganti dengan ID order, kemudian ini kita buat return dollar ID order. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser, kita refresh apakah fungsinya bisa dipanggil, kita klik edit. Nah ini dia sudah bisa dipanggil, kemudian ini lagi edit. Nah ini dia, kemudian ini sudah berhasil. Berikutnya kita akan buatkan sebagai select-nya. Jadi kita akan atur di dalam fungsi edit ini. Ini sudah selesai. Kita akan atur menggunakan join. Kita bisa kopikan dari yang sudah ada saja supaya cepat. Jadi nanti kita copy yang ini. Nanti kita akan copy, kita taruh di dalam ini order ini. Nah, ini yang dijoinkan adalah, kalau order ini karena kita akan lihat di dalam tabelnya ini, kita lihat ID order ini terhubung dengan order underscore details. Jadi tabelnya adalah order underscore details. Berarti dalam sini order join order kemudian underscore details. Yang di sini adalah ID order. Kemudian berikutnya ini sama. Jadi tabelnya adalah order details, kemudian kolomnya adalah ID order. Kemudian berikutnya yang ditampilkan adalah orders, kemudian ini adalah order detail. Nah ini salah tulis, order details. Nah ini kita ganti order details. Jadi perhatikan untuk tulisannya, kalau dalam sini order details. Nah ini. Kemudian ini sudah. Ini akan kita orderkan, menggunakan ini, menggunakan order, kemudian order detail, kemudian ini nanti kita akan sambungkan juga dengan order detail, kemudian ini kita sambungkan dengan menus. Jadi di sini menu, karena di dalam order detail ini kita tidak tahu dia pesannya bakso apa-apa, kita sambungkan lagi dengan menus. Jadi kita sambungkan dengan menus. Ini kita kembali lagi ke sini, kita sambungkan dengan menus. Kita sambungkan dengan menus, jadi sama, kita gunakan join juga, Ctrl C. Kemudian ini kita kasih panah, kemudian ini join. Nah join ini yang disambungkan adalah order details, kemudian dalam sini menus. Yang ini kita sambungkan dengan menus. Kemudian order details, kita yang ini order details, order detail ID order. Nah, ini
order details ID order sama dengan menus, ini ID menu, kemudian ini adalah ID menu. Jadi ini sambung dengan menus, kolomnya order details ID menu, kemudian ini menus ID menu, kemudian berikutnya kita akan lakukan where. Jadi kita akan tambahkan di dalam sini where kita tambahkan di dalam sini yang dia adalah ID order, kemudian kolom dollar ID order. Ini jadi kolom ID order, kemudian select. Ini order, kita lihat di dalam ini menu, kemudian ASC. Ini kita tidak perlu paginate, jadi paginate tidak perlu. Kemudian ini kita kasih titik koma, kita Ctrl S. Jadi kita ada joinnya dua, order detail dengan order detail, kemudian order details dengan menus. Kemudian berikutnya kita tampilkan ini order details, kemudian kita juga bisa tambahkan lagi kolom di dalam sini yaitu menus, kemudian titik bintang. Jadi semua isi dari tabel menus tampilkan, kemudian menu ASC. Kita bisa Ctrl S. Berikutnya kita akan tambahkan sebuah file di dalam order. Dari order ini kita akan buat sebuah file. Kita buat new file, kemudian kita isi detail.blade.php. Nah, ini kita enter. Kemudian ini bisa kita copy saja dari selectnya. Kita Ctrl A. Kemudian ini kita akan copy. Kita taruh di dalam detail, kemudian berikutnya kita akan tambahkan di dalam sini order detail, kemudian kita isi dengan nomor, kemudian ini menu, kemudian kita isi berikutnya adalah menu, harga, jumlah, kemudian total. Nah, ini nomor, menu, harga, jumlah, total. Kemudian ini kita hapus, jadi cuma ada kolom ini. Nah, ini juga akan kita hapus. Ini. Kemudian berikutnya kita akan lihat di dalam sini ini tidak perlu kolom ini. Yang kolom ini tidak perlu. Kita akan hapus dulu. Yang ditampilkan adalah menu, harga, jumlah, total. Bisa Shift Alt, order, kemudian ini menu, kemudian harga, jumlah, kemudian ini sementara kita akan isi dengan 0 dulu. Nanti kita akan update lagi 0, kemudian ini sudah, kolomnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, dan ini 5. Kita Ctrl S. Kemudian berikutnya kita akan cek order detail. Sudah, kita akan kirimkan yang di dalam order controller ini. Kita kembali lagi. Ini kita masuk ke dalam detail. Nah, ini kita Ctrl S. Ini masuk ke dalam order sama. Kita Ctrl S jadi order, kemudian detail. Kita kembali lagi ke browser, kita ke sini, kemudian kita back, kita refresh, kita akan lihat hasilnya. Kalau city, kita cek database with query string. Nah, ini kita cek lagi di dalam detail.blade. Ini tidak perlu paging. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi, kita refresh. Kita akan lihat hasil. Nah, ini nomor, menu, harga, detail. Ini kita ada masalah dengan join di dalam sini. Kita akan cek dulu. Ini tidak bisa menggunakan select tapi menggunakan get. Kemudian kita tidak perlu ini.
Yang where ini kita harus tentukan dulu, ini kita kasih titik koma, kita tentukan. Jadi kalau ini menggunakan join, kita menggunakan tabel orders.id order. Jadi ini untuk where-nya kita menggunakan yang dari tabel order, kemudian kolom id order. Kita Ctrl S, kemudian kita lagi ke browser, kita bisa refresh, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah tampil totalnya. Nanti ini harga kalikan jumlah. Kalau jumlahnya 1, kemudian ini kita bisa tambahkan di dalam detail dari blade-nya. Untuk total di sini adalah kolom jumlah. Nah, ini kita Ctrl C, kemudian ini kita bisa paste di dalam sini. Ctrl V, kemudian kali dolar harga. Jadi ini bisa kita copy, Ctrl C, ini kita kali dolar harga. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini 100, 300 ini. Kemudian kita bisa tambahkan di bawahnya detail, di bawahnya detail ini kita akan tambahkan lagi sebuah div. Kemudian kita tambahkan di sini H2. Kemudian kita akan tambahkan untuk total kita kasih titik 2, kemudian kita buat ini. Kemudian ini kita isi dengan number underscore format buka kurung. Kemudian ini kita akan gunakan totalnya mengambil dari orders. Caranya kalau ini tidak, ini kita ambil objeknya dulu, orders, kemudian bentuknya adalah array, kita array ke 0, kemudian kita array lagi yaitu total. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browsernya, kita bisa refresh. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini totalnya 3.400. Kita akan tambahkan lagi untuk pelanggan. Jadi untuk pelanggannya, cara menambahkannya adalah kita akan tambahkan di dalam order controller ini. Kita lihat dulu di dalam database. Kita ke dalam ordersnya. Di dalam order ini kita mau menampilkan pelanggan, berarti kita ambil ID pelanggan yang dari order. ID pelanggan ini. Kemudian ini dijoinkan dengan tabel pelanggan sini. Jadi join dengan tabel pelanggan. Berarti kita akan tambahkan join di dalam sini. Ini di sini kita akan tambahkan enter, kemudian panah, kemudian kita buat lagi join ini dengan tabel pelanggan. Kemudian kita koma, kemudian orders.id pelanggan. Jadi kita mengambil dari tabel orders, kemudian kita kasih koma, petik-petik sama dengan, kemudian kita kasih koma, kita kasih petik-petik lagi dari tabel pelanggan, kemudian .id pelanggan. Nah, ini jadi dari join dengan tabel pelanggan, di mana order dari tabel order dengan kolom ID pelanggan sama dengan tabel pelanggan kolom ID pelanggan. Kemudian berikutnya kita akan tampilkan di dalam sini. Kita akan tampilkan semua isi dari kolom. Jadi kolom dari tabel pelanggan. Tambahkan dalam get, orders, kemudian order detail, menus, kemudian pelanggan, kita kasih koma. Kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke dalam blade. Ini bisa kita shift alt panah bawah. Kemudian yang ini kita kasih dengan pelanggan. Kemudian ini kita tidak perlu number format. Kita hanya perlu ini tidak perlu kurung. Kemudian ini kita ganti dengan pelanggan. Kita Ctrl S. Jadi ada pelanggan, ada total. Kemudian kita kembali lagi ke dalam browsernya. Kita bisa refresh. Nah, ini pelanggannya Siti. Jadi supaya kita nggak bolak-balik, ini pelanggannya siapa. Totalnya 3.400. Kalau kita kembali lagi ke order, kita cari yang namanya Edi. Nah, ini Edi. Totalnya 1.600. Nah, 200, 1.200. 400. Jadi totalnya 1.600. Kita lihat. Kemudian berikutnya lagi kita bisa cek lagi untuk data yang lain, Edi lagi. Nah, ini totalnya 1.600. Nah, itu saja materinya. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di proyek aplikasi restoran pada bagian yang ke-47. Kita akan belajar menggunakan where between. Kita langsung ke materinya.
Di sini kita akan selesaikan dulu yang order detail, di mana order detail ini nanti akan menggunakan where between karena kita akan melihat jumlah penjualan di dalam tabel order details ini. Jadi pada tanggal berapa, kemudian apa saja yang laku. Nah, dalam sini nanti kita akan banyak menggunakan join. Jadi ada order, ID menu, nanti akan kita join-joinkan. Kemudian kita bisa lihat juga penjualannya berdasarkan tanggal di dalam order sini. Jadi pada tanggal berapa lakunya apa saja. Kita ke VS Code, kita akan atur dulu yang ininya, URL request-nya ini. Jadi URL request ini kita akan atur di dalam backend blade-nya. Kita ke back.blade, kemudian kita akan tambahkan untuk yang ada di dalam sini. Nah, order detail. Kita tambahkan dulu URL, kemudian kita kasih petik-petik admin, kemudian slash order detail. Jadi nanti kita akan tambahkan admin slash order detail. Kemudian ini kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita bisa refresh dulu. Kemudian kita ke order detail. Nah, ini order detailnya sudah. Berikutnya kita akan atur routingnya. Kita akan atur routing di dalam routes web.php ini. Kita akan atur yang resource ini. Kita akan tambahkan shift alt panah ke bawah. Kemudian ini kita tambahkan order detail. Kemudian ini kita ganti dengan order. Ini coba kita hapus. Order detail, kita cari order detail controller. Order detail controller. Kemudian kita kasih class. Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita akan ketemu dengan order detail, kita belum tambahkan di dalam function indexnya. Kita buka controller order detail. Kita ke order detail, controller, kita tambahkan di dalam index. Ini kita akan buatkan tabelnya di dalam sini. Jadi kategori, kemudian ini menu, kemudian order. Kita akan buat di dalam backend lagi, new folder. Kita beri nama detail saja. Kemudian kita tambahkan dari select yang ada di kategori. Kita kasih select, kemudian kita akan copy. Kita taruh di dalam detail. Kita paste. Nah, sekarang kita sudah dapatkan detailnya ada select. Berikutnya kita akan cek dulu, kita Ctrl A dulu di sini. Kita Ctrl A, kemudian kita tambahkan H1, kita cek detail. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam order detail controller yang di dalam indeks ini. Kita akan tambahkan return view. Kita akan cari back and back, kemudian kita cari detail select. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat dulu tampilan dari sininya. Nah, ini sudah keluar dari detailnya. Kita kembali lagi ke dalam detail. Nah, dalam detail ini kita Ctrl Z. Nah, kembali lagi. Ini kita akan atur, kita isi dulu, atur isinya. Kita kembali lagi ke dalam detailnya ini. Di sini kita akan buat yang pertama adalah kita buat dulu $details sama dengan yang kita akan ambil yang pertama kali adalah yang di dalam order detail ini. Jadi kita ke dalam order details. Tabelnya adalah order details. Jadi nanti kita akan ambil dari order detail ini. Order detail ini nanti kita ambil satu-satu ke ID order, kemudian ke ID menu dulu. Jadi yang pertama kita akan atur dulu. Kita akan gunakan order detail. Kemudian kita akan join. Join yang pertama adalah kita akan ambil dulu dengan ID order. Jadi kita akan ambil dengan tabel orders.
kemudian yang digunakan adalah tabel dari order underscore details, kemudian .id order, kemudian berikutnya kita buat dengan sama dengan, kemudian kita sambungkan lagi dengan tabel dari orders, kemudian .id order. Ini kita yang pertama. Kemudian berikutnya adalah kita akan joinkan lagi. Jadi ini panah, kemudian kita buat join lagi. Join yang kedua adalah kita akan ambil dari menu. Berarti ini kita ambil tabel ordernya adalah order underscore details, order underscore details, kemudian .id menu, kemudian kita kasih sama dengan, kemudian koma, kemudian kita buat menus.id menu. Nah ini. Kemudian berikutnya setelah ini semua terjoin, berikutnya adalah kita akan lakukan untuk menampilkan kita bisa menggunakan select. Di dalam select ini kita tampilkan kolom-kolomnya, tabelnya. Tabel yang pertama adalah kita order underscore details pakai S, kemudian kita kasih tanda bintang, kemudian berikutnya lagi kita tampilkan lagi yaitu tabel orders, kemudian bintang, kemudian kita kasih koma, kemudian kita kasih lagi di dalam sini menus, kemudian titik bintang, kolom-kolomnya. Kemudian berikutnya kita kasih panah lagi, kita akan buat paginate, kita isi dengan 3 dulu datanya. Nah, kita Ctrl S, kita sudah dapatkan joinnya. Jadi kita sudah join dengan tabel order, jadi order detail ini sudah join dengan order, sudah join dengan menu, kemudian yang ini, nah ini kita tambahkan kurang, kita kasih menus. Ini join dengan tabel menus, kemudian jadi ini menus, kemudian ini tersambung dari order detail, ini sudah tersambung dengan order, tersambung dengan menus, dan di kolom-kolomnya sudah tersambung semua. Berikutnya adalah kita akan kirimkan datanya ke dalam blade. Kita tampilkan ke dalam blade, kasih koma, kemudian ini kita akan beri nama dengan details, kemudian panah, kemudian $details. Nah, seperti ini. Kita Ctrl S, berikutnya adalah kita tampilkan ke dalam order detail ini. Jadi di dalam order detail ini nanti kita ke dalam order detail. Nah, ini nanti kita akan atur lagi. Ini order detail. Kemudian berikutnya kita akan coba dulu datanya nomor, kemudian ini menu, kemudian kita lihat lagi harga, kemudian kita jumlah, kemudian kita lakukan shift alt, panah bawah, total, ini kita tambahkan dulu dengan tanggal, total, jumlah. Nah ini, kemudian ini kita kasih pelanggan, tapi nanti dulu kita sambungkan dulu dengan yang ininya dulu. Kita akan hapus dulu, kita selesaikan nomor, tanggal, menu, harga, jumlah, dan total. Berikutnya ini akan kita hapus dulu. Di sini kita tambahkan details. Kemudian ini kita ganti dengan detail. Detail, kemudian ini kita isi dengan detail. Detail, kemudian kita isi dari detail ini yang pertama adalah tanggal order sesuai dengan
kolom yang ada di dalam tabel orders. Di tabel yang ada dalam kolom tabel orders ini TGL order. Berarti di sini TGL order. Kemudian berikutnya kita shift alt panah ke bawah. Kita isi dengan menu, kemudian harga, kemudian jumlah. Nah, kemudian ini kita isi dengan total. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Kita kembali lagi ke browser, kita bisa refresh, kita akan lihat hasil dari sini. Nah, ini ada illegal offset, kita akan cek di dalam VS Code-nya. Kita cek di dalam order detail controller. Nah, ini harusnya kita kasih petik-petik. Kita Ctrl S, kemudian kita bisa cek lagi di dalam browser, kita refresh, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah tampil. Kita tambahkan pagingnya, kita ambil saja dari yang sudah kita buat di dalam views-nya. Jadi kita bisa cek lagi ke dalam menu, kemudian select. Nah, ini bisa kita copy saja, klik kanan kemudian copy. Kita kembali lagi ke dalam select dari detailnya, menu. Nah, detail ini kita tambahkan di bawahnya. Kemudian ini kita ganti dengan details, kemudian with query string. Nah, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di sini. Kita bisa refresh. Nah, ini kita sudah dapatkan pagingnya. Jadi ada 4 paging, 1, 2, 3, 4. Berikutnya kita akan tambahkan satu kolom lagi di dalam sini, di dalam pelanggan. Kita ke order detail controller lagi. Kita akan tambahkan untuk join, kita shift alt panah ke bawah. Kemudian ini kita akan sambungkan dengan pelanggan. Kemudian kita ambil yang punya ID pelanggan di dalam tabel ini adalah tabel order. Jadi kalau kita lihat dalam tabel order ini dia punya ID pelanggan, tapi kalau dalam order detail ini dia tidak punya. Jadi dia tidak punya ID pelanggan. Berarti nanti yang terhubung adalah ini tabel orders, kemudian ID pelanggan. Kemudian yang sama dengan, kemudian dalam sini kita namanya adalah tabel pelanggan, kemudian ini ID pelanggan. Kemudian kita tampilkan lagi di dalam sini, kasih petik-petik pelanggan, kemudian titik bintang, semua kolom dari tabel pelanggan. Kita Ctrl S, kemudian kita tambahkan lagi di dalam select dari detailnya, select dari detail. Jadi kita masuk ke dalam detail, kemudian kita tambahkan di setelah tanggal shift alt panah bawah, kita isi dengan pelanggan. Jadi kita tambahkan pelanggan di dalam sini, pelanggan, kemudian setelah tanggal ini kita shift alt panah bawah, kemudian ini kolomnya adalah kolom pelanggan. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam browsernya, kita bisa refresh, kita akan dapatkan, nah ini pelanggannya. Jadi pelanggan tanggal ini pelanggannya siapa, membeli apa, ini Siti membeli bakso, S0 Alto. Nah, kemudian kita lanjut lagi, nah ini Edi, kemudian berikutnya lagi ini. Nah, berikutnya kita akan tambahkan sebuah form yang di atas ini. Kita kembali lagi ke VS Code, kita tambahkan formnya di dalam bleednya. Jadi kita akan kembali lagi ke select ini detail, kita tambahkan form di dalam select dari detailnya ini. Kita akan kopikan saja dari yang kategori ini ada form, jadi kita copy dari sini saja, kita klik kanan copy, kemudian kita kembali lagi ke dalam detail, selectnya kita letakkan di sini. Ini kan kita hapus saja, kita Ctrl V, kemudian metodenya adalah kita buat sebagai get. Ini nanti kita akan set, yang akan kita atur span ini tidak perlu, kita akan mulai dengan tanggal mulai. Kemudian berikutnya adalah form value-nya, ini tidak kita pakai,
type-nya adalah date. Kemudian name-nya tgl mulai. Nah, kemudian ini sudah. Berikutnya kita akan shift alt panah bawah saja. Shift alt panah ke bawah. Nah, kita akan buat ini buttonnya sudah, tidak perlu. Kemudian yang ini kita isi dengan cari. Ini tanggal akhir. Kemudian ini kita akan ganti dengan tgl akhir. Kemudian untuk kelas-kelasnya kita akan atur supaya kelas ini menjadi row. Kemudian ini kita tambahkan call -4. Ini juga kita tambahkan call -4. Kemudian kita juga buat call -4. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya di dalam browser. Kita bisa refresh. Kita akan lihat hasil penambahan dari form. Ini akan kita arahkan ke samping sebelah kanan. Kita akan atur supaya kelasnya ini ada di dalam sini. Ini akan kita pindahkan. Kita Ctrl X, kita taruh di atasnya ini. Kemudian untuk close-nya juga kita akan letakkan di atasnya form. Kita Ctrl S. Kemudian ini bisa kita refresh lagi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Carinya ini bisa kita turunkan ke bawah. Ini margin topnya kita tambah dengan 5. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan refresh lagi. Ini terlalu turun ke bawah. Kita kembalikan Ctrl S. Kita bisa refresh lagi. Nah, itu kemudian kita akan coba lakukan pengiriman data menggunakan get ini. Jadi kita akan tampilkan menggunakan get. Kita akan atur linknya di dalam VS Code. Di sini kita akan coba cari dulu di terminal. Kita akan lihat routing yang tersedia. Kita akan cek dengan PHP artisan, kemudian route, kemudian kita isi dengan list. Kita akan cek routing yang tersedia di dalam order detail ini. Order detail kita yang getnya kita akan gunakan create ini. Jadi kita akan gunakan fungsi dari create. Berarti yang di dalam sini adalah kita tulis order detail kemudian slash create. Jadi samakan dengan ini admin slash order detail kemudian slash create. Jadi ini sama dengan yang ada di dalam sini. Metodenya get, kemudian kita tidak menggunakan token, kita Ctrl S, kemudian ini sedikit kita rapikan, kita ganti MY margin atas bawah atau bottom, jadi kita isi dengan 4. Kemudian ini kita coba pasang dengan paragraf kosong. Kita kembali lagi ke sini, kita cek, kita refresh. Nah, hasilnya ini sudah sedikit rapi. Sekarang kalau kita klik tombol cari, di sini dia akan mengirimkan data ke dalam sini. Kalau kita isi tanggalnya, misalnya tanggal 1, kemudian kita cari lagi tanggal 1, kemudian kita klik cari, maka dia akan kirimkan data ke atas ini. Berikutnya kita akan ke fungsi dari create untuk mengambil data yang dari atas ini. Kita ke order detail controller, kemudian kita cari create. Untuk mengambil data kita tambahkan dulu kelas request. Requestnya kita menggunakan ini illuminate HTTP ini requestnya ini. Nah, kemudian kita buat variabel $request. Kemudian di sini kita akan buat dua variabel, yaitu tanggal awal sama dengan $request mana. Kita cek yang ada di dalam sini tanggal mulai, tanggal akhir, bukan tanggal awal, tapi tanggal mulai. Nah, kemudian di sini tgl mulai kita kasih, kemudian $tgl akhir sama dengan $request mana tgl akhir. Jadi ini samakan dengan yang ada di dalam select ini. Tgl akhir name-nya, kemudian ini tgl mulai. Berikutnya kalau sudah kita akan coba lakukan
echo dolar TGL mulai, kemudian ini kita kasih titik, kita kasih petik-petik, kita kasih ini untuk menampilkan berikutnya dolar TGL akhir. Nah ini jadi dolar TGL akhir sama dolar TGL mulai. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita akan tes di sini, kita back, kita refresh. Nah, berikutnya kita akan isi coba tanggal 1, kemudian ini juga tanggal 1, kita cari, kita akan lihat hasilnya. Nah ini sudah keluar tanggal-tanggalnya. Berikutnya adalah kita akan masukkan ke dalam fungsinya. Jadi kita akan ambil saja dari ini, kita akan ambil, kita klik kanan kemudian copy, kemudian ini kita akan ganti di dalam sini, kita Ctrl V, kemudian yang di sini kita akan tambahkan dengan where between. Jadi kita akan tambahkan where between di dalam sini. Kita tambahkan di bawahnya join, kemudian ini kita kasih panah, kita buat where, kemudian between. Between, buka kurung, tutup kurung, kemudian yang digunakan untuk where between adalah tanggal order, TGL order. Ini diambilkan dari tabel orders. Karena kita menggunakan join, jadi harus tahu dulu kita menggunakan tabel yang mana. Kalau kita lihat di dalam sini, di dalam database kita menggunakan dari tanggal order di dalam tabel orders. Jadi kalau kita lihat di dalam tabel orders ini, kita akan dapati tanggal order, kemudian yang kita pakai adalah ini. Jadi kolom untuk tanggal antara ini sampai ini. Kemudian berikutnya setelah tabel order, kemudian kolom tanggal order, kemudian kita kasih koma, kurung staples. Sini kita buat TGL mulai, kemudian koma, dolar, TGL akhir. Jadi ada dua, between tanggal mulai dan tanggal akhir. Nah, ini kemudian sudah selesai, kita Ctrl S, kita akan cek kembali ke dalam sini. Kita back, kita bisa refresh dulu. Kemudian kita akan cek data yang masuk ke dalam sini adalah tanggal 11 bulan 11 dan tanggal 30 bulan 11. Kita bisa cek, berarti kita akan lakukan mulai November tanggal 1, kita buat akhirnya ini saja sampai tanggal 12, tanggal 1 bulan 12, ini tanggal 11, tanggal 1 bulan 11 sampai tanggal 1 bulan 12. Kita klik cari, kita akan ketemu dengan ini. Nah, ini kita akan ketemu datanya sebanyak ini. Kalau kita lihat yang tanggal 30 bulan 11 saja, kita bisa cek di sini tanggal 30 bulan 11, berarti kita mulai bulan November tanggal 30. Yang ini juga sama, kita cek bulannya November, tanggalnya 30. Kemudian kita klik cari. Nah, ini kita akan ketemu dengan ini saja datanya. Nah, ini jadi ada dua page, city-city, kemudian berikutnya adalah ini city-city. Berikutnya kita akan cek lagi untuk yang tanggal 11-11. Ini kita bisa lihat yang November tanggal 11 sampai dengan November tanggal 11. Ini kita klik cari, hasilnya adalah edi. Nah, ini kemudian ini edi. Nah, itu cara pembuatan menggunakan where between. Kita sudah bisa membuat where between dengan menggunakan form tanggal mulai dan tanggal akhir. Kemudian ini kita bisa lakukan tombol cari. Ini tadi ada sedikit perbaikan di dalam select-nya. Saya tambahkan ini untuk B supaya dia bisa agak ke bawah karena ini 2 baris dan ini kita juga buat 2 baris. Kemudian tambahkan ini untuk margin atas bawah supaya yang ini bisa agak ke bawah sedikit. Dan di dalam berikutnya untuk fungsinya kita pakai yang fungsi create, ini request, dan ini adalah untuk joinnya. Sama dengan yang ini, bedanya yang ini kita sudah tambahkan dengan where between, untuk joinnya sama. Nah, itu saja materi yang kita pelajari. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.